Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja-puji serta syukur kita ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai hari ini bahkan sampai detik ini Allah senantiasa melimpahkan kepada kita itu begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita sama-sama dapat hadir turut menyaksikan kajian rutin kita pada setiap hari Sabtu, yaitu kajian kitab Al-Adabul Alim wal Muta'allim. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita bersama, yakni Habibina wa Nabiyyina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kerabatnya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in dan semoga kita di akhirat nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Arif B. Iskandar selaku Khadim Ma'had Darun Nadwa Al-Islamiyah yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yang juga beliau insya Allah yang akan mengisi kajian kita pada siang hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan karunia dan kelimpahan rezeki kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan keturunan beliau menjadi keturunan yang soleh dan solehah, menjadi generasi para pejuang dakwah, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati Al-Mukarram Al-Faqih selaku Rais HAM Ma'had Darun Nahdoh Al-Islamiyah. Kita doakan juga mudah-mudahan ilmu yang dimiliki beliau selalu diberkahi oleh Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Dan juga Allah senantiasa melimpahkan umur dan melimpahkan rezeki kepada beliau. Dan tak lupa juga kepada para santri Iwan maupun Awad yang saya banggakan dan saya sayangi, juga mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada antum semua itu keistiqomahan dalam menuntut ilmu, amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan hati antum semua itu selalu terikat kepada ketakwaan kepada Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Baik, agar membersihkan waktu, langsung saja kita buka kajian pada siang hari ini. Namun sebelum kita buka kajian pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka kajian pada siang hari ini dengan pembacaan Ummul Quran bibarakati suratil Fatihah. Rabbi fil wali walidayya walil mu'minin amin. Baik, agar pembukaan kajian kita pada siang hari ini menjadi lebih berkah, menjadi penuh dengan karunia dan pahala, marilah kita sama-sama merenung sejenak mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh salah satu santri putra Darun Nahdoh Al-Islamiyah, yakni Akhuna Muhammad Hadiansyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم
شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada akhuna Muhammad Hadiansyah yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga apa yang beliau bacakan pada siang hari ini menjadi mudah-mudahan Allah melipatkan pahala dan kebaikan khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin alamin. Baik, langsung saja kita ke acara inti yakni pemaparan materi yang insya Allah akan diisi oleh guru kita bersama yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Arif B. Iskandar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para asatidah, para orang tua wali santri, para wakil, para musinin yang sama-sama hadir baik secara offline maupun secara online pada kesempatan ini. Pertama, tentu kita sepantasnya bersyukur dan selalu banyak bersyukur pada Allah SWT, sebagaimana Allah pun tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semuanya. Semoga kita senantiasa Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah dengan cara memanfaatkan semua karunia-Nya di jalan ketaatan kita kepada Allah dan bukan di jalan kemaksiatan kepadanya. Salat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan juga pada kita semuanya, yang tentu kita sangat berharap mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Tidak lupa kepada santriwan, santriwati yang Abi cintai, mari kita siapkan diri kita. Pertama, kita ikhlaskan niat kita, ya, dalam rangka taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Kita fokus, kita serius, ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini memberikan banyak faedah dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ya, amin ya rabbal alamin.
Sebelum itu mari kita sama-sama membuka atau membacakan ulumul Quran suratul Fatihah. Pertama untuk kita semua, ya, kalian terutama yang sedang terus berjuang menghafal Quran, memurajaah Quran, mempelajari, mendalami Islam, tafakuh fiddin agar selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, senantiasa diberikan keistiqomahan sehingga kalian betul-betul sukses meraih cita-cita kalian ya, sebagai penghafal dan para pengamal dan pejuang Al-Quran. Tidak lupa pada orang tua kalian, mudah-mudahan juga senantiasa yang masih hidup ya diberikan keberkahan, kemudahan segala urusan, keluasan rezeki, diberikan kesabaran, ya. Juga kepada yang sudah wafat, kita doakan juga mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surganya dan jauhkan dari azabnya. Wabil khusus kepada para wakif, para muslimin, kita doakan mereka semoga senantiasa diberikan keberkahan keluarganya, dimudahkan segala urusannya, ditambah-tambah rezekinya, dan Allah balas apa yang telah mereka keluarkan, mereka infakkan, mereka wakafkan khusus kepada An-Nahdo ini dengan balasan terbaik menjadi pahala jariah yang terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Kita doakan pula mudah-mudahan orang tuanya ya mungkin baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ala dinnya wala kulli niyatun sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi dararain. Pada halaman ke-76 masih bab tentang adab seorang alim, seorang muallim, seorang ulama, seorang pendidik ketika mengajar, ya. Ini penting karena kalian pun insyaallah menjadi merupakan calon-calon alim, calon-calon ulama, calon-calon muallim ya, para pengajar. Maka kita selain perlu memahami adab sebagai muta'allim, sebagai pembelajar, sebagai santri, kita pun harus paham adab-adab seorang alim, seorang mu'allim, khususnya dalam mengajar, mendidik umatnya. Bagi yang pegang kitabnya di halaman 76 dikatakan oleh musannif wali yuballigha, ya, fi jajri, ya, hendaklah seorang alim mengendalikan atau mungkin menegur di sini man, siapa saja ta'adda, yang melampaui batas pibahsihi dalam kajian-kajian yang dilakukan, ya. Ketika ada murid terlalu berlebihan, terlalu kemudian banyak berdebat misalnya tanpa ujung gitu ya, kadang-kadang debat kusir, kadang-kadang kemudian memojokkan lawan bicara. Nah, ini harus dikendalikan, harus ditegur. Au-dhuhara, atau ketika tampak minhu, dari muta'alim, dari pembelajar, ladadun, ya, tadi pertengkaran, au su'u adabin,
atau ketika muncul adab yang buruk fi bahsihi, ketika melakukan kajian, ketika diskusi misalnya. Maka di sini seorang alim harus sigap. Jangan membiarkan ada perdebatan yang tidak perlu. Debat kusir misalnya. Tolong jangan ada yang tidur ya. Kalian datang ke sini bukan untuk tidur. Ya. Cuci muka dulu. Silakan. Coba niatkan dalam diri sungguh-sungguh mau belajar. Insya Allah kesungguhan kalian dalam belajar akan menjadikan kalian kuat, sabar, ya, hadir di majelis ilmu. Ya. Nah, di sisi lain ya seorang santri, seorang murid juga harus belajar berargumentasi. Fokus pada argumentasi lawan kalau berdebat, bukan menyerang pribadinya. Ya. Bukan adab yang baik. Misalnya ketika berdebat, kamu ini tolol misalnya, nauzubillah. Gak boleh. Ya. Fokus aja kepada argumentasi lawan. Gitu ya. Nah, seandainya terjadi perdebatan yang sampai menjurus pada saling menjelekkan, saling membuli, maka seorang alim, seorang muallim harus sigap untuk segera menegur, melerai, gitu ya. Autaroka atau ada muta'alim atau mustami al-insofa, ya, meninggalkan sikap adil. Ba'da zuhuril haqqi, setelah tampak kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu kan misalnya justru ada pada lawan bicara. Nah, kita yang salah misalnya kadang-kadang karena ada sikap ego, sombong, nggak mau nerima kebenaran, ya, dari lawan bicara kita. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Kita harus sadar al-haqqu min rabbik. Kebenaran dari siapa? Hakikatnya dari Allah. Meskipun mungkin datang dari lawan debat kita, hakikatnya dari Allah. Maka kita terima dengan lapang dada, dengan insaf, dengan sikap adil. Kamu benar, saya keliru. Itulah yang terjadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Pernah beliau didebat oleh seorang wanita, seorang sahabiah yang memprotes kebijakan Umar yang membatasi mahar dalam perkawinan, pernikahan. Karena kata Umar, dalam pandangan Umar, para wanita saat itu terlalu meminta mahar yang tinggi. Ya. Terlalu meminta mas kawin yang terlalu tinggi, sehingga sulit bagi sebagian pemuda untuk memenuhinya. Maka kemudian sahabiah ini, wanita ini mendebat Umar, ya, sambil menunjukkan sebuah ayat yang intinya sebetulnya mahar itu adalah hak wanita. Maka tidak selayaknya untuk dibatasi. Maka Umar, padahal dia seorang khalifah, kepala negara, ketika didebat oleh rakyat biasa dan pendapat rakyat biasa ini, wanita ini dianggap benar, maka Umar kemudian tidak malu untuk mengatakan, Anda benar dan Umar yang salah. Begitu ya seharusnya, karena kita bukan mencari pembenaran tapi mencari kebenaran. Ya, paham ya? Jadi ya ketika ada murid yang meninggalkan sikap insaf, sikap adil, kita tegur. Ya, padahal sudah tampak kebenaran. Au aksarosiyah, atau ada murid, ada pembelajar, ada mustami yang terlalu banyak membuat gaduh.
teriak-teriak misalnya di kelas, di majelis ilmu. Ya. Bigori faidatin, tanpa ada gunanya, apa? Teriak-teriak. Ya. Au asa'a, atau ketika ada pembelajar muta'alim atau mustami, asa ada bahu, buruk sikapnya. Ala goiri, terhadap murid yang lain, terhadap santri yang lain. Ya, kerjanya nyinyir aja, bully aja. Ingat ya, setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Ketika kalian menghina-hina kekurangan pihak lain, teman kalian, ingat sebetulnya kita pun banyak kekurangan, banyak apa istilahnya, ya kekurangan gitu. Justru kalau kita menghina teman kita karena teman kita itu kurang misalnya, sebetulnya kita itu juga hina. Ya, kita itu berarti ada kekurangan gitu. Ya, minal hadirina, baik pihak lain itu orang yang hadir, awil goibin, atau yang tidak hadir. Dalam arti tadi, jangan sampai kita su'ul adab, ya, buruk adab, buruk akhlak kepada teman-teman kita, walaupun teman kita mungkin lebih muda usianya. Ini tolong ya, jangan kemudian sekedar didengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apalagi misalnya sampai mental ya, gak masuk ke telinga kanan kiri, gak ada. Nah, jangan sampai. Ya, karena Nabi masih mendengar ya, ada saja yang masih suka membuli temannya. Apa sih keuntungannya kita membuli teman kita, meledek, nyinyir, apa coba? Apakah jadi tambah pahalanya? Ya? Apakah semakin bertambah pahala kita ketika kita nyinyir, membuli teman kita? Tambah pahala, tambah dosa? Hah? Tambah dosa kok bangga, menambah dosa kok bangga gitu. Ya. Au tarfa'a, au tarofa'a, atau misalnya ada murid, ada mustami, ada muta'alim yang tarofa'a fil majlis, jadi dia menyombongkan diri di majlis, ala man huwa aula minhu, terhadap justru orang yang lebih mulia sebetulnya. Ya, mungkin lebih pintar, lebih banyak hafalannya, bahkan lebih mulia akhlaknya. Ya, ini harus ditegur juga nih. Ya. Au nama, atau ada mustami, muta'alim, santri yang tidur. Harus ditegur. Kalau mau tidur ya di tempat tidur, bukan di majelis. Ya. Makanya kalau kita misalnya mau ada pelajaran, gak apa-apa, semenit, 2 menit, kita pejamkan mata dulu ya, supaya misalnya agak apa istilahnya, segar gitu ya. Jangan tidur di majelis ilmu. Ya. Nah, seandainya ada yang tidur tadi, tegur. Au tahaddasa ma'a ghairi, atau misalnya berbicara dengan orang lain, guru lagi ngomong, ngobrol aja. Nah, ini harus tegur, segera ditegur oleh gurunya. Ya. Au dhahika, atau misalnya banyak tertawa. Au istahja'a bi ahadin, atau misalnya tadi nyinyir, menghina-hina orang lain, minal hadirina, di kalangan orang-orang yang hadir. Ya. Au akhalla bi adabi talib bil halaqah, atau intinya mencederai ya adab, ya, pencari ilmu di dalam halaqah. Wa qad taqaddama, dan sungguh hal ini telah lalu, zikruha, ya, dibahas fi adabil muta'alim, berkaitan dengan adab muta'alim.
silahkan dibuka lagi ya. Karena di bab ini kita sudah membahas menginjak pada bab adabul alim. Ya. Dari bab awal itu dibahas tentang adabul muta'alim, adab pembelajar, adab seorang santri. Nah itu harus diingat lagi. Jangan kemudian disimpan kitabnya nggak dibaca. Ya. Berikutnya wa idza su'ila, dan jika ditanya ya seorang alim amma layam amma tentang apa lam ya'lamhu, apa yang dia tidak tahu. Yang namanya ulama juga manusia ya, apalagi misalnya bukan apa istilahnya ya, si level katakanlah ya orang yang tidak alim-alim amat misalnya ya. Nah ini ketika ditanya tentang satu perkara yang tidak tahu dia jawabannya, qala, maka hendaklah seorang alim mengatakan la a'lam, saya tidak tahu. Ya. Jangan kemudian memaksakan untuk menjawab pertanyaan yang tidak diketahuinya gitu. Ya. Nah, Imam Malik itu dalam sebuah riwayat pernah ditanya juga tentang satu perkara. Padahal beliau seorang ulama besar ya. Tapi ketika beliau ditanya dan beliau tidak tahu jawabannya, beliau tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Ketika kemudian ditanya lagi, bagaimana mungkin engkau ini seorang ulama besar, seorang imam besar, kok kemudian ketika ditanya menjawab tidak tahu? Jangankan saya, kira-kira begitulah. Malaikat pun ketika tidak tahu, ya menjawab tidak tahu. Ya. Diceritakan kan dalam surat Al-Baqarah ketika malaikat ditanya oleh Allah tentang nama-nama benda. Ya. Maka malaikat terdiam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, maksudnya Allah ya. La ilma lana, tidak ada ilmu pada diri kami illa ma 'allamtana, kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi selevel malaikat saja ya kalau tidak tahu jawab tidak tahu. Ya, para ulama dulu seperti itu walaupun mereka ulama besar. Ya. Ya. Jadi mereka sangat hati-hati. Bahkan ada seorang ulama ketika sedang di pasar, ada orang bertanya tentang hukum sesuatu. Beliau tidak mau jawab. Bukan nggak bisa. Khawatir tidak fokus. Ya karena sedang berbelanja. Atau mungkin dia sedang melayani pembeli. Ya. Sebagai bentuk kehati-hatian. Khawatir karena tidak fokus jawabannya keliru. Maka dia tunda nanti aja. Ya. Setelah misalnya ketika dalam keadaan tenang. Ya, jadi katakan saja, qala la alam, saya tidak tahu. Aula adri, saya tidak paham. Ya. Nah, faminal ilmi, justru kata musannif ya, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, faminal ilmi, justru di antara yang termasuk sebagai ilmu ayyakula adalah ketika seseorang mengatakan la alam, saya tidak tahu. Ini menunjukkan bukan kebodohan, justru menunjukkan kefahaman. Justru bodoh kalau orang tidak paham berusaha menjawab pertanyaan yang dia tidak pahami. Kenapa? Karena boleh jadi justru itu keliru dan akan menyesatkan orang yang ditanya gitu kan. Betul tidak? Berarti orang ini nggak paham sebetulnya. Maka
Faminal ilmi di sini ditekankan justru di antara yang termasuk ilmu itu adalah ayyakula la a'lam. Ketika seorang mengatakan saya tidak tahu. Ketika memang dia tidak tahu itu. Tidak memaksakan diri. Wa an badihim, dan dari sebagian ulama yang lain dikatakan Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas ya, dikatakan idza akhta'a al-alim, ya, ketika seorang alim salah, la adri, ya, ya, la adri, ya usibtu muqatalahu. Jadi aku tidak tahu apakah apa istilahnya aku ini harus apa? Maka kesalahan itu akan kemudian akan dibawa, ya. Bahkan akan dibawa ya sampai wafat. Ya. Jadi sekali lagi, Wan Ibnu Abbas idza akhtal alim la adri. Jadi jika kemudian seorang alim keliru, ya, untuk tidak menyatakan tidak tahu, nah ini akan dibawa kekeliruan ini sampai dia wafat itu. Jadi jangan sampai tadi kita ini memaksakan diri untuk menjawab sesuatu yang tidak kita tahu jawabannya, ya. Qala Muhammad bin Al-Hakam, Muhammad bin Al-Hakam telah berkata, sa'altu, aku pernah bertanya Asy-Syafi'i kepada Imam Syafi'i anil mut'ah, tentang mut'ah, ya. Ini salah satu yang terkait dengan persoalan rumah tangga, ya. Jadi sekali lagi, qala telah berkata Muhammad bin Al-Hakam, ya, sa'altu, aku pernah bertanya Asy-Syafi'i kepada Imam Syafi'i anil mut'ah, tentang mut'ah, ya. Jadi harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya, ya, dalam kondisi tertentu, nanti ini bahasan fikih, ya. Akan fiha tolak, apakah di dalamnya mengandung talak, au miras, atau warisan, au nafkah, atau nafkah, ya, nafkah, atau ada persaksian, au tajibu, au syahadah, ya. Faqala, maka berkata atau menjawab siapa Imam Syafi'i, Wallahi, demi Allah, ma nadri, aku tidak tahu. Bayangkan, ya. Jadi seorang ulama besar Imam Syafi'i, ketika memang beliau tidak tahu, ya beliau tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, kan. Mengapa harus malu gitu? Para ulama dulu aja, ulama besar, ketika ditanya kalau memang tidak tahu, ya saya tidak tahu. Dan itu tidak kemudian harus malu gitu. Tidak akan kemudian menurunkan derajat, ya, ulama ketika seorang ulama menjawab tidak tahu kalau memang tidak tahu. Karena tadi justru paminal ilmi ayyakula la a'lam. La a'lamu, ya. Di antara ilmu itu justru adalah seseorang mengucapkan saya tidak tahu. Wa'lam, dan ketahuilah, ya, bahwa anna qaulal mas'ul,
Ya, bahwa pernyataan orang yang ditanya, la adri, saya tidak tahu, maka layan kusu tidak akan mengurangi min qadrihi, kadar atau derajat dirinya. Tidak akan kemudian menjadikan wibawa dia itu jatuh. Ya. Kama yadunnuhu, sebagaimana disangka al-jahalatu oleh orang-orang bodoh. Kalau orang bodoh kan kadang-kadang meledek, gitu aja tidak tahu. Katanya ulama, katanya kiai, katanya ustadz. Kok ditanya begitu aja nggak tahu. Orang bodoh kan gitu, nyinyir gitu ya. Sehingga dianggap orang semacam ini tadi yang menjawab saya tidak tahu dianggap merendahkan dirinya atau jatuh wibawanya. Nah, ini tidak seperti itu. Bal yarfa'uhu, justru itu akan mengangkat derajat dirinya. Ya. Liannahu, karena apa? Hal itu dalil menjadi bukti, menjadi dalil al-azimi ma'rifatihi, tentang betapa besarnya ya pemahaman dia wa quwwati dinihi, dan betapa kuat agamanya. Karena dia tahu, sadar kalau dia menjawab sesuatu yang dia tidak tahu, justru itu akan menjadi bahaya. Kalau keliru dia bisa berdosa dan bisa membuat orang lain juga dosa. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang bertanya tadi ketika dikasih jawaban yang salah, kemudian dia amalkan, ya, fatwa yang dia berikan tadi itu akan menyesatkan orang yang bertanya. Jangankan begitu ya. Jadi ada riwayat suatu ketika ada seorang ulama mujtahid namanya siapa namanya? Izzuddin bin Abdissalam, yang disebut dengan Al-Izz. Jadi beliau ini suatu ketika berfatwa di hadapan kaum muslimin tentang satu perkara. Nah, kemudian beliau kembali pulang. Beberapa waktu kemudian beliau menelaah ulang fatwanya. Ternyata beliau merasa fatwa itu keliru gitu. Maka segera beliau berkeliling sampai ke kampung-kampung, ke berbagai negeri untuk meluruskan fatwanya yang sebelumnya itu dianggap keliru. Beliau ingin mengoreksi fatwanya yang dianggap keliru tadi, mendatangi orang-orang sampai ke pelosok-pelosok. Khawatir fatwa kelirunya itu diamalkan oleh orang yang pernah mendengarnya gitu. Dan dia tidak ingin berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi jangan kita malu untuk mengatakan tidak tahu kalau memang kita tidak tahu. Karena justru ini dikatakan oleh musannif menjadi bukti betapa agungnya ya pemahaman orang ini dan betapa kuat agamanya karena dia paham. Kalau dia menjawab keliru akan menjadi bahaya di dunia dan di akhirat. Wa taqwa rabbi, dan betapa kuat ketakwaan kepada Tuhannya karena dia takut. Kalau menjawab keliru dia takut dosa dan menyebabkan orang lain berdosa. Wa taharati qalbihi, dan justru menunjukkan kesucian kalbunya. Wa husni sabatihi, dan kebaikan baiknya keteguhannya. Itu ya. Jadi di satu sisi kita sebagai orang, bahkan kita belum jadi orang alim ya. Ya Abi pun tidak merasa sebagai seorang alim ya. Bahkan mungkin kita ini menjadi muta'alim saja belum layak. Kenapa? Karena muta'alim generasi terdahulu, para santri, para pembelajar itu betul-betul sangat serius
belajar. Ya. Mereka sangat serius belajar, meluangkan waktu yang luar biasa. Abi pernah sampaikan bagaimana Imam Ahmad ketika belajar itu sampai sehari bisa mendatangi 12 ulama, 12 majelis ilmu sehari. Kalau satu majelis ilmu 1 jam berarti 12 jam. Ya, sehari belajar, belum murojaahnya. Ya. Nah, itulah muta'alim. Tapi kita juga berharap walaupun belum pantas menjadi muta'alim, suatu saat kita pun menjadi orang alim. Tentu ketika kita sungguh-sungguh hari ini menjadi seorang muta'alim. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi seorang alim. Ya. Wa qad ruwiya dzalika, dan sungguh telah diriwayatkan hal itu an jamaah minas salafi, dari sekelompok generasi salaf, wa innama, sesungguhnya ya'nafu min dzalik, justru yang meremehkan hal itu. Jadi tadi orang yang menganggap remeh ketika orang ditanya, ustadz, kiai, ulama ditanya tidak tahu, kemudian dia remehkan. Tadi, masa sih tidak tahu gitu aja. Nah, justru orang yang meremehkan ini mandoufat, ya, dia natu justru orang yang lemah agamanya, waqolat marifatu, dan sedikit ilmunya, liannahu, ya, atau misal tadi orang dia tidak tahu tapi menjawab, memaksakan memberikan jawaban. Nah, ini justru orang yang lemah agamanya, orang yang sedikit ilmunya. Liannahu, karena dia yakhafu, justru khawatir, ya, suku tau'an a'yunul hadirin, dia khawatir wibawanya, derajatnya jatuh di hadapan orang-orang. Sehingga daripada saya dianggap orang bodoh, dia memaksakan diri untuk menjawab, padahal dia tidak tahu jawabannya gitu. Nah, ini orang seperti ini, ya, justru adalah orang yang lemah agamanya dan sedikit ilmunya. Wadhihi jahalatun wariqatiddin, justru ini adalah menunjukkan inilah kebodohan dan tipisnya agama. Karena kalau dia punya pengetahuan, dia paham, dia kuat agamanya tadi, tidak akan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya. Warubama yastahiru khatahu bainan nas, dan boleh jadi tadi justru kekeliruannya itu tersebar di tengah masyarakat. Fayaqau fima farra anhu, sehingga dia terjatuh pada suatu perkara yang justru harusnya dihindari. Ya, membuat wa tasaffu indahum bima akhtari minhu. Ya. Jadi intinya tadi, malah ketika dia memaksakan diri menjawab sesuatu yang dia tidak tahu, malah itulah yang akan menjatuhkan dirinya. Dia akan terjatuh pada sesuatu yang justru harus dia hindari. Ya. Gitu ya. 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 Berikutnya wa yatawaddadu, dan hendaklah seorang alim, seorang muallim bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang ligoribin, kepada orang asing atau orang yang baru, hadoro indahu, yang hadir di majelisnya. Jadi ketika sedang ngajar, mungkin ada orang baru, ada santri baru, ada mustami baru datang, hadir majelis ilmunya. Maka hendaklah seorang alim bersikap lembut, penuh kasih sayang. Wa yabsutulahu, ya,
Jadi bersikap lapang, lian soriha, ya, sadruhu, supaya orang baru ini dadanya juga lapang, tidak merasa sempit, tidak merasa canggung gitu ya. Fa inna lil qadim dahsatan. Karena kadang-kadang orang yang baru datang itu apa? Dia bingung ya, dia masih grogi, dia masih belum tahu keadaan di sekelilingnya. Ya. Wala yaqsuruna an-nadra ilaih, dan seorang alim tidak perlu ya sering-sering melihat, memperhatikan orang baru ini. Ya. Fa inna dzalika, karena hal demikian itu yahjaluhu, bisa membuat dia malu, orang asing itu malu gitu. Jadi jangan dicuekin juga, tapi jangan terlalu kemudian sering-sering dilirik, ya, khawatir malu itu. Ya. Ya. Wa idza aqbala, dan jika menghadap ba'dul fudala, atau jika datang sebagian orang yang dianggap mulia, punya kehormatan. Misalnya datang bukan orang anak penguasa, bukan ya. Misalnya orang yang juga, misalnya mungkin santri atau mungkin ulama yang lain datang. Ya. Wa qad syara'a fi mas'alatin, dan dia sedang, seorang alim tadi sedang menjelaskan satu masalah. Amsakan, maka lebih baik diam dulu gitu. Hatta yajlisa, sampai orang yang terhormat tadi duduk. Jadi jangan dulu melanjutkan pembicaraan ya. Sampai orang datang, dan kebetulan orang ini terhormat, punya kemuliaan, ya, kita diam dulu sebagai seorang mu'allim sampai ya orang tersebut duduk. Wa in jaa wa huwa fi maslahatin a'adaha lahu. Ya. Jadi jika datang orang tersebut, ya kita ulang misalnya permasalahan yang tadi kita bahas itu ya. Wa idza aqbala fadilun, jika ada orang yang tadi punya keutamaan, wa qad baqiya li firaghihi, ya, sementara kemudian apa istilahnya tersisa waktu sangat sedikit, ya, artinya karena mau berakhir. Wa kamil jamaah baqiyatan bi qadri ma yasilul fadil ila majlis. Bahkan misalnya jamaah ini juga sebentar lagi mau berdiri karena mau selesai kajiannya. Ya. Tarokah, maka biarkan dulu orang tadi datang, ya, kemudian mungkin waktu kajiannya sedikit diperpanjang, li'alla yahjalu al-muqbil, li'alla yahjala al-muqbil, supaya apa? Tidak mempermalukan orang yang datang tadi. Baru datang langsung bubarkan malu, ya, mempermalukan orang yang baru datang tadi, karena orang baru datang ini boleh jadi memang mungkin dia ya ada urusan, ya nggak sempat kemudian dia hadir di awal. Maka seorang alim yang bijaksana, seorang mu'alim, walaupun mungkin waktu sudah mau habis, mungkin ditambah dulu sebentar, barang semenit 2 menit, supaya jangan sampai ya ditutup assalamualaikum sementara orang tadi baru duduk. Ya, nah itu kan akan membuat dia malu gitu. Ya. Jadi li'alla yahjalal muqbil biqiyamihim inda julusi, supaya tadi orang yang datang tadi tidak malu ketika jamaah bangun ya dari duduknya, sementara dia baru duduk. Wa yurai, ada hendaklah seorang alim memperhatikan maslahat al-jamaah, kepentingan jamaah, bitakdimi waqtil khudur,
terkait dengan misalnya mendahulukan waktu kehadiran wa ta'khir atau menunda atau mengakhirkan. Intinya harus bijaksana. Ya. Idza lam yakun alai doror, jika memang tidak ada hal yang merugikan, ya. Tidak ada hal yang kemudian merepotkan, ya. Berikutnya wayaqulu, dan hendaklah seorang alim mengatakan ba'da khatmi kulli darsin, setelah menyelesaikan setiap pelajaran, ya, wallahu alam. Jadi itu biasa ya. Kadang-kadang mungkin lupa, tapi biasakan sering ketika kita selesai mengajar kita mengucapkan wallahu alam. Allah yang Maha tahu. Ya, apa yang kita sampaikan, apa yang Abi sampaikan misalnya itu adalah sebatas apa yang Abi tahu, apa yang kita ketahui. Ya. Yaitu ba'da mayaqulu qabla dzalika kalaman yus'alu bi khatmid darsi ka qouli hada akhirhu wa ma ba'dahu ya'ti insyaallah. Inilah akhir pelajaran, dan setelah ini insyaallah akan dilanjutkan pada pelajaran berikutnya, ya. Wa nahu dzalik, dan ucapan-ucapan senada. Ya, liyakuna, supaya apa? Wallahu alam khalisan. Ini sebagai bukti, sebagai apa, bahwa kita ini ikhlas lidzikrillahi, murni karena Allah. Jadi kita jangan merasa juga banyak tahu, kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita. Maka kita jangan lupa ketika setelah membahas, setelah mengajarkan ilmu, kita ucapkan wallahu a'lam. Ya. Dan juga telah dibahas, ya, wa taqaddama annahu yastaftihu kullu darsin, di mana seorang alim membuka setiap pelajarannya bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim ini standar, ya, melakukan amal kebaikan apapun, karena kata Nabi apa? Ya, ada hadisnya itu. Apa hadisnya? Ya. Jadi intinya barang siapa yang apa? Jadi barang siapa kullu, ya, apa? Jadi lupa lagi. Jadi setiap perbuatan yang baik, intinya ya, la yubda bi bismillahirrahmanirrahim aqta, yang tidak diawali dengan bismillah maka akan terputus pahalanya. Maka ucapkan biasa bismillah, apalagi ketika memulai pengajaran, ya. Kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim aqsa. Itu kata Nabi. Setiap perkara yang baik yang di dalamnya tidak diucapkan atau diawali dengan bismillahirrahmanirrahim aqsa, maka terputus. Terputus dari rahmat Allah, terputus dari pahala dari Allah, ya. Maka di sini jangan lupa mengucapkan basmalah. Liyakuna dzikrallahi, agar menjadi zikir kepada Allah Ta'ala, fi bidayati darsi wa khatamatihi, baik di awal maupun di akhir pelajaran, ya. Wa yamkusu qalilan ba'da qiyamil hadirina lima fi minal fawaid wal adab, ya. Jadi intinya itu diantara, ini masih banyak, ya, tapi mungkin tidak akan Abi bahas semuanya. Itulah diantara adab seorang alim, ya, ketika kemudian mengajar. Dan sebagai penutup, ya, wa idza arada ayyakuma, ya, da bima warada fil hadis, ya, dalam ketika menutup pengajaran, jika ingin seorang alim tadi berdoa dengan doa yang dinyatakan dalam hadis, yaitu kafaratul majlis, doa kafaratul majlis yang diajarkan Nabi. Apa doa itu?
Yaitu apa doanya? Doa kafatul masjid apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Subhanaka, maha suci Allah, ya, maha suci Engkau, Allahumma, ya Allah, wa bihamdika, dan segala pujian milikmu, asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illa anta, kecuali Engkau, astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Jadi ini adalah doa yang disunnahkan untuk dibaca ketika kita mengakhiri satu majlis ilmu, ya. Kemudian wala yantasib li tadris idalam yakun ahlan lahu. Jangan memaksakan untuk mengajar sesuatu yang memang dia bukan ahlinya, ya. Kalau kemudian seorang ustadz, seorang pengajar merasa tidak cukup ahli dalam bidang misalnya usul fikih, ya nggak perlu juga memaksakan diri, ya. Cukup ya misalnya ajarkan sesuatu yang dia kuasai, misalnya dia menguasai bahasa Arab, ya, dia menguasai misalnya apa balaghah, ya misalnya, ya itulah yang sampaikan. Kalau memang tidak paham, belum menguasai, ya jangan diajarkan dulu, ya. Wala yadhkura ilman la ya'rifu. Jadi jangan membahas ilmu yang dia tidak tahu. Fa inna dzalika, karena hal demikian itu la'bun fiddin. Itu dianggap mempermainkan agama, ya. Wa izdirai bainan nas, dan itu merendahkan ya diantara manusia gitu, ya. Jadi sekali lagi kita ajarkan sesuatu yang kita kuasai, jangan mengajarkan sesuatu yang belum kita kuasai, ya. Bahkan ini jangankan begitu, ini ada seorang ulama yang mungkin pernah saya habis sampaikan, ya. Jadi ketika beliau berkunjung ke suatu kota, suatu negeri, di negeri tersebut biasa rutin ada kajian kitab seorang ulama besar. Nah, ulama besar tadi yang biasa ngisi di kota tersebut ternyata berhalangan hadir, ya. Nah, panitia kira-kira mendengar ada kehadiran ulama ini, ulama lain, ya. Maka segera ulama ini diminta untuk menggantikan ulama yang biasa ngajar dan tidak hadir. Singkat cerita, ulama ini nggak mau. Bukan karena nggak mampu, karena beliau belum murojaah kitab tersebut, gitu. Karena memang mendadak. Nah, padahal kalaupun tidak murojaah, beliau pasti mampu, gitu. Ternyata beliau mengatakan, ya, al-mudarris